Assalamualaikum semua, bertemu lagi dengan saya di channel One Mas Movie. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan tetap baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan episode ketiga sampai keempat dari film animasi Shonen yang sudah saya buatkan rangkuman untuk episode 1 dan 2-nya di video saya sebelumnya. Jadi daripada banyak kata, langsung masuk ke videonya guys. Di episode sebelumnya, Tangsan telah melakukan pemeriksaan bentuk dari martial soul miliknya, yang ternyata bentuk dari martial soul Tangsan berupa rumput perak biru. Namun di sisi lain, Tangsan mempunyai kekuatan jiwa penuh dari lahir, sehingga dari hal itu kakek Jack atau sang kepala desa Roh Kudus yang mengetahui potensi Tangsan untuk dapat menjadi sang Spirit Master menawarkan kepada Tangsan untuk belajar di Akademik Spirit Master. Tapi sebelum Tangsan menerima tawaran tersebut, dia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari ayahnya. Dan ternyata keputusan ayahnya tersebut begitu mengecewakan hati sang kakek Jack, karena ayahnya Tangsan berkata tidak atas kepergian Tangsan untuk belajar di Akademik Spirit Master tersebut. Dan selanjutnya, sebelum kakek Jack pergi dari rumah Tangsan, beliau memberitahu kepada Tang Hao yang merupakan ayahnya Tangsan tersebut, jika ia berubah pikiran untuk menyetujui kepergian Tangsan tersebut, dia dapat menemuinya langsung di rumahnya. Tang Hao, setelah kepergian kakek Jack tersebut, Tang Hao menyuruh Tangsan untuk mengambilkan air, yang kemudian Tang Hao menanyakan akan kesungguhan Tangsan untuk pergi belajar di Akademik Spirit Master. Dan di sini Tangsan lebih memilih untuk menemani ayahnya tersebut dalam menjadi sang penempa besi dan selalu menghidangkan makanan untuknya. Mungkin karena Tangsan masih berpikir akan kondisi ayahnya itu yang masih terlihat seperti orang yang telah mendapati depresi berat. Dan ketika Tang Hao minta Tangsan untuk mengeluarkan martial soul-nya, tiba-tiba saja Tang Hao menggebrak meja dan berkata, seakan dia tidak percaya dengan bentuk dari martial soul anaknya tersebut. Tak lama kemudian Tangsan mengaku jika ia mempunyai satu lagi martial soul yang berbentuk palu dan berada di tangan kirinya. Betapa terkejutnya Tang Hao ketika melihat anaknya mempunyai dua martial soul sekaligus. Hal itu mengingatkan Tang Hao akan kejadian beberapa tahun yang lalu ketika dia hampir mati saat melindungi Tangsan kecil. Saat itu desanya diserang puluhan penjahat. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui awal mula kematian Ah Ying yang merupakan ibu dari Tangsan saat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melindungi Tangsan kecil, sehingga dari hal itu membuatnya kehabisan tenaga dan meninggal saat itu juga. Dan kembali lagi ke Tang Hao yang bangga dengan martial soul yang dimiliki anaknya tersebut, sehingga keduanya lantas berpelukan erat. Setelah itu Tang Hao meminta kepada Tangsan untuk selalu menggunakan martial soul palunya dalam melindungi martial soul rumput perak biru di tangan kanannya. Papa. Kemudian Tang Hao mengajarkan jurus martial kepada Tangsan saat ia sedang menempa besi. Terlihat Tang Hao mempunyai martial soul berupa palu saat dia mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya untuk menempa besi itu. Dan itulah kenapa Tangsan mempunyai bentuk martial soul berupa palu. Hal itu bisa terjadi karena ia mewarisi martial soul dari ayahnya. Pagi harinya ketika Tangsan menyiapkan makanan untuk Tang Hao, dia memanggil-manggil ayahnya. Namun Tang Hao tidak kunjung keluar dari kamarnya. Yang ternyata Tang Hao telah pergi ke rumah kakek Jack
dengan maksud memberitahu kepada kakek Jack jika ia menyetujui keputusan kakek Jack tersebut. Dan setibanya di rumah, dia memberitahu Tangshan untuk bersiap dan berkemas barang, karena keesokan harinya dia akan dijemput dan pergi bersama kakek Jack ke kota Noding. Di sini Tang Hao berpesan kepada Tangshan untuk selalu menggunakan teknik menimpa yang sebelumnya pernah ia ajarkan. Dan dia juga berpesan untuk tidak memperlihatkan martial soul ganda yang Tangshan miliki. Namun Tangshan bebas menggunakan martial soul rumput perak biru sesuai keinginannya. Dan di keesokan harinya saat Tangshan mempersiapkan makanan untuk ayahnya, kakek Jack datang untuk menjemputnya. Namun di sini ayahnya Tangshan masih dalam keadaan tidur terlelap, sehingga dari hal itu kakek Jack dan Tangshan tidak terlebih dahulu berpamitan kepada Tang Hao. Dan mereka pun memutuskan untuk langsung pergi karena tidak ingin mengganggu tidur Tang Hao. Namun di sini Tangshan meninggalkan surat untuk ayahnya tersebut. Kemudian ia pun pergi bersama kakek Jack dengan hanya berjalan kaki. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di gerbang institut yang terlihat sangat megah tersebut. Namun saat ia mencoba untuk masuk, mereka berdua sempat mendapati penolakan dari penjaga gerbang. Nampaknya penjaga gerbang tersebut tidak mempercayai jika Tangshan mempunyai kekuatan jiwa, karena Tangshan tersebut datang dari desa yang miskin. Dan di sini penjaga tersebut menghina mereka dengan menyebutnya sebagai penipu. Dan di saat kakek Jack mengeluarkan surat pernyataan dari sang guru jiwa kulit roh yang berisi pernyataan jika Tangshan mempunyai martial soul rumput perak biru, namun terlahir dengan kekuatan jiwa penuh, malah penjaga tersebut makin menjadi untuk menghina mereka berdua. Penjaga itu menganggap surat yang mereka bawa itu palsu, dan saat itu juga penjaga sombong tersebut membuang surat itu. Dan terakhir, di saat penjaga itu akan mendorong kakek Jack yang disertai dengan menghina desa Roh Kudus dengan menyebutnya sebagai desa pengemis, lantas dengan sigapnya Tangshan menangkap tangan penjaga itu dan memukulnya sampai dia terpental jauh. Karena kali ini Tangshan mengingat 3 item prinsip dari Sekte Tang, yaitu menentukan lawan apakah dia merupakan musuh, jika musuh lalu bunuh. Yang kurang lebihnya begitu 3 item yang Tangshan ingat. Dan ketika Tangshan akan mengeluarkan serangan lanjutan kepada penjaga sombong tersebut, datanglah sang Spirit Master yang merupakan guru agung atau pemimpin tertinggi di akademik tersebut untuk melerai mereka bertiga karena menyadari akan dampak yang lebih buruk dari pertarungan yang akan mereka lakukan. Setelah hal itu, sang guru agung meminta surat yang dibawa kakek Jack dan membenarkan akan keaslian surat pernyataan tersebut. Di sini dengan sikap penuh tanggung jawab serta rendah diri yang dimiliki sang guru agung, beliau meminta maaf atas ketidaksopanan penjaga gerbang tersebut. Dan saat itu juga sang guru agung memecat penjaga sombong tersebut dengan penuh tidak terhormat. Dan dari sinilah Tangshan akan berpisah dengan kakek Jack. Namun kakek Jack akan menjemput lagi Tangshan saat ia menyelesaikan semesternya. Selanjutnya Tangshan bersama sang guru agung berjalan memasuki institut. Dan saat itu mereka berbincang-bincang seakan 2 orang yang sudah akrab dan telah lama bertemu. Dan Tangshan bertanya apakah beliau yang akan mengajarinya bagaimana melatih martial soul-nya nanti. Dan sang guru agung pun mengiyakan pernyataan tersebut. Karena beliau melihat kecerdasan dan banyak kelebihan yang Tangshan miliki. Dan Tangshan dibuat terkejut
Saat Guru Agung mengetahui jika dia mempunyai martial soul ganda, hal itu dapat sang Guru Agung ketahui karena beliau telah banyak melakukan penelitian. Pasalnya, dalam hasil penelitiannya tersebut, martial soul rumput perak biru tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dari kekuatan jiwa di atas level 10 atau dapat dikatakan dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya beliau sangatlah yakin jika Tang San mempunyai martial soul ganda yang telah diwarisi oleh orang tuanya. Singkat cerita, saat Tang San dengan Guru Agung memasuki tempat pendaftaran, para guru yang bertugas dibuat heran akan hal itu, karena Tang San diantar langsung oleh sang Guru Agung. Yang lebih lagi, Tang San memanggil Guru Agung dengan sebutan guru, tanpa kata Agung. Dan setelah pendaftaran itu, Tang San ditunjukkan nomor ruang asrama tempat ia menginap. Singkat cerita, saat Tang San sudah di depan pintu dan membuka pintu hostel tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan serangan dari anak di hostel nomor 7 itu. Namun hal itu sangatlah mudah untuk Tang San hadapi, karena dengan sedikit jurus yang ia keluarkan sudah dapat membuat anak itu menyerah, yang ternyata anak tersebut merupakan bos di hostel 7 tersebut. Dan ia memperkenalkan dirinya jika ia bernama Wang Shen. Dan di sini dia juga menjelaskan jika serangan tersebut merupakan aturan tradisional di tempat itu, yang mana posisi bos dilihat dari seberapa kuat pukulannya. Dari kini dia menyerahkan posisinya sebagai bos untuk digantikan dengan Tang San, karena Tang San telah mengalahkan serangannya tersebut. Dan saat mereka saling berbincang-bincang, tiba-tiba datang seorang anak perempuan seumurannya dan menyapa mereka semua. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan segitu saja untuk penjelasan singkat Soul Land episode 3 dan 4-nya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video-video rangkuman cerita animasi keren setelahnya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.